Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you doing today? Well, I hope that you are all doing great today. Okay, now we have come to the fifth meeting. Sekarang kita sudah di pertemuan kelima, and it means 3 weeks later, we will do the mid test. Oke. Jadi 3 pekan ke depan lagi kita akan melaksanakan mid test. So prepare yourself and keep study hard. Oke, hari ini saya mau share materi mengenai verb. Oke, hari ini kita akan belajar verb ya, sebagaimana pekan lalu. Jadi ada 2 pekan kita akan belajar verb. Now, let's start our lesson. Okay, so first of all, I would like to tell you about our lesson objectives today. So by the end of the lesson, you or the students will be able to first understand and analyze verb forms, and the second one is conjugate verbs correctly. Jadi hari ini kita akan belajar 2 hal utama yang berkaitan dengan verbs ya. Yang pertama adalah memahami dan menganalisis verb forms atau bentuk-bentuk kata kerja. Kemudian yang kedua, conjugate verbs correctly atau bagaimana kita mengkonjugasikan kata kerja. Oke, yang mana sih dimaksud dengan conjugating verbs or conjugate the verbs? Oke, sebentar kita akan bahas. Oke. So first, do you still remember what is a verb? So, verb or verbs are words that indicated an action, state, or occurrence. Jadi, kata kerja lagi-lagi merupakan kata yang mengindikasikan sebuah action ya atau kegiatan, state, kondisi, atau occurrence ya, keadaan atau hal yang terjadi. Nah, selanjutnya kita masuk nih ya ke tujuan pembelajaran kita yang pertama. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis verb forms. Ya. So, as you can see here, a verb form is a way in which a verb is shaped or modified in order to suit the context that speaks about an action that is performed at a specific time. And the 5 verb forms in English are base form, third person singular present form of verb, present participle, simple past, and past participle. Oke, jadi di sini bentuk-bentuk kata kerja atau verb form itu adalah bagaimana kata kerja itu dibentuk atau dimodify atau dimodifikasi atau diubah untuk bagaimana supaya kata kerja ini bisa sesuai dengan konteks yang membicarakan kegiatan tersebut yang berkaitan dengan specific time atau waktu kegiatan tersebut dilakukan. Nah, di sini sebagaimana tertera di layar, ya, there are 5 verb forms ya. Ada 5 bentuk-bentuk kata kerja. Yang pertama adalah ada base form. Nah, base form di sini juga biasa disebut dengan kata kerja bentuk pertama, ya. So here you can see the example go. So go di sini merupakan kata kerja bentuk pertama, ya.
An example in the sentence, I go shopping every Sunday. I go to school today. Or I go to school every day. Oke. Nah, itu yang disebut dengan base form. Kemudian, the second one, ya, as or es form ya, from third person singular present. Nah, yang dimaksud di sini adalah kata kerja bentuk pertama, ya, base form tadi, kemudian ditambahkan s or es. Nah, di sini ada contohnya tadi kalau kata kerjanya go, maka kalau di bentuk kedua ini ditambahkan s or es, ya, karena subjeknya merupakan orang ketiga tunggal, yaitu he, she, dan juga it, ya. Okay, so from go to goes. So example in the sentence, she goes to the library after class. Oke, jadi untuk bentuk verb form yang pertama dan kedua ini sama-sama merupakan bentuk present ya, menggunakan kata kerja bentuk pertama. Bedanya hanya ada yang murni kata kerja bentuk pertama dan ada kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan s or es. Oke, next verb form yang ketiga adalah verb atau kata kerja yang ditambahkan dengan ing ya atau ing form. Biasa juga disebut dengan present participle. Nih ya, jadi present participle itu adalah kata kerja yang ditambahkan dengan akhiran atau suffix ing ya. Jadi from go to going, from do to doing, from watch to watching, from wash to washing, yeah, and etc. Okay, so you can see in the sentence, I am going to the supermarket now. Okay, another example we can say, I am working at the office. Okay, so that's it. Now, verb form, the fourth verb form, yeah, there is past. Ya, ada verb form yang keempat, itu disebut juga dengan past. Past ini merupakan, atau in other words, we can say, kata kerja bentuk kedua, ya, or verb two. So, for example, kalau kata kerjanya bentuk pertamanya go, kata kerja bentuk keduanya adalah went. Another example, we can say, eat, ya, kata kerja bentuk pertama, kata kerja bentuk keduanya adalah ate. Kemudian work, ya, menjadi worked. Okay. Now we can see the example in the sentence. He went home early yesterday. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini he went home early yesterday menggunakan kata kerja bentuk kedua. So remember, dari kalimat ini, ketika menggunakan kata kerja bentuk kedua, berarti maknanya, konteksnya yang dibicarakan adalah kegiatan tersebut berlangsung pada masa lampau. Ya, di sini ada keterangan yesterday, berarti kegiatan tersebut berlangsung kemarin atau terjadi kemarin. Oke, jadi untuk kata kerja bentuk kedua itu disebut juga dengan past. Ya, so every time when you want to talk about something happened in the past time or yesterday, yeah, you have to use past tense ya, atau menggunakan kata kerja bentuk kedua. Okay, and the last one, there is past participle. Ya, past participle. Past participle ini juga disebut dengan kata kerja bentuk ketiga, ya. Oke, jadi contohnya di sini ada go ya, kata kerja bentuk pertama, kemudian kata kerja bentuk keduanya ada went, dan kata kerja bentuk ketiganya ada gone. Oke, nah di sini untuk past participle
di sini ada contoh kalimatnya. Nih ya, the example in the sentence, they have gone to the office already. Nah, biasanya untuk past participle ini digunakan untuk tenses present perfect or past perfect ya. Biasanya juga digunakan untuk menyatakan passive voice ya. Di situ kita menggunakan kata kerja bentuk ketiga. Nah, for example, untuk present perfect-nya ya. Jadi kalau present perfect itu seperti yang sudah pekan lalu kita bahas ya, ada to have ya. Jadi have or has ditambahkan dengan verb atau kata kerja bentuk ketiga. For example, I have eaten an apple. They have gone to the office. I have finished my homework. I have completed the assignments. Nah, yang mana kalau kita menggunakan um, present perfect tersebut, ya itu artinya kegiatan tersebut sudah kita lakukan. Oke, so that's all ya. Sini ada 5 verb form ya. Yang pertama ada base form atau kata kerja bentuk pertama. Kemudian S or IS form. Nah, ini kata kerja bentuk pertama yang ditambahkan S or IS. Kemudian kata yang ketiga ada inform or present participle ya. Present participle juga disebut dengan kata kerja ditambah ing. Kemudian yang keempat ada past ya atau kata kerja bentuk kedua dan yang terakhir ada past participle atau kata kerja bentuk ketiga. Yeah, so every time you may read a text or patterns in grammar, ya ketika menemukan pola-pola di grammar, kemudian ada base form, kemudian inform atau past participle, just remember this. Okay, so that's about the verb forms. Now, we will move to verb conjugation. Tahu bagaimana sih mengubah kata kerja itu? Ya. So let's see what is verb conjugation. So verb conjugation is the process of changing a verb form to match the subject, tense, or mood in a sentence. Jadi verb conjugation atau mengkonjugasi kata kerja itu adalah proses untuk mengubah kata kerja itu, mengubah bentuk kata kerja itu untuk menyesuaikan dengan subjeknya, atau menyesuaikan dengan tense-nya, atau menyesuaikan dengan mood-nya dalam kalimat tersebut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan subject, tense, or mood? Nah, sebentar kita lihat lebih lanjut ya. Nah, tujuan dari verb conjugation ini ada 3 ya. The first one is show when something happens. Ya, jadi kalau kita misalnya melihat kalimat itu, nah, kita bisa menentukan, oh ternyata kalimat ini terjadi konteksnya past, ataukah present, atau future. Kemudian yang kedua adalah match the verb with the subject. Nah, jadi kalau kita ingin membuat kalimat, tentu kita harus menyesuaikan verbnya ya. Verbnya disesuaikan dengan subjeknya. Kalau misalnya subjeknya tadi orang ketiga tunggal, misalnya she or he, kemudian dia konteksnya present, maka kata kerjanya harus menggunakan kata kerja bentuk pertama ditambah s or es. Oke. Kemudian yang ketiga ya use the correct form in grammar. Oke, jadi menggunakan bentuk yang tepat ya. Oke. Now let's see. So to conjugate a verb means to change its form to show tense, person, number, mood, and voice. So when you would like to conjugate a verb, ya ada 5 hal, or there are 5 things or 5 aspects that you have to um, uh, consider. Jadi ada 5 hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah tense. Tense ini talk about present, past, or future.
Ya. Jadi kalau tense-nya ini menunjukkan kapan sih sesuatu itu terjadi. Ya, apakah itu konteksnya sekarang, lampau, atau future ya yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah person. Nah, person ini atau disebut juga dengan subjek ya. Jadi subjek ada I, you, they, we, he, she, dan it. And then the number. Yeah. So when you would like to create a sentence or when you would like to conjugate a verb, then you have to look at the number of the subject. Jadi harus selalu memperhatikan uh, the number of the subject atau jumlah dari subjek itu sendiri, apakah singular or plural. And then the mood. Nah, mood yang dimaksudkan di sini adalah bentuknya ya, apakah dia statement, ya pernyataan, question, pertanyaan, atau command, ya perintah. And the last one is the voice, ya voice yang dimaksudkan di sini ada active dan passive. Oke, nah contoh di sini bisa dilihatnya di example, ya the verb to be. So kalau di sini ada subjek I, berarti verbnya di sini harus kemudian kalau subjeknya you, berarti verbnya adalah are. Kemudian ketika subjeknya he, she, or it, verbnya adalah is. And when the subject is we or they, maka verbnya adalah are. Oke, mari kita lihat lebih lanjut. Oke, the first one, yeah, it's about the tense ya. Oke, di sini ada tiga bentuk ya untuk tense-nya. Ada present, ya, artinya sekarang, kemudian past, yang lampau, dan future, yang akan datang. Nah, untuk present-nya di sini, berarti kita harus menggunakan kata kerja bentuk pertama. So, I work every morning. Oke, I work every morning. Kemudian yang kedua, ada past. Nah, past ini artinya sudah lampau, sudah berlalu, ya. Misalnya, we want to say that dia kemarin bekerja. So we can say she worked yesterday. Remember to use past tense ya, menggunakan past tense, menggunakan kata kerja bentuk kedua ketika membicarakan sesuatu yang telah lampau. And the next is future. Ya, future. Ya, of course talk about future. Ya, membicarakan mengenai masa depan ya, rencana apa yang akan dilakukan. Oke, di sini ada contohnya, they will work tomorrow. Nah, kalau future tense di sini menggunakan ini ya, ada will, kemudian ditambah dengan kata kerja bentuk pertama. Oke, they will work tomorrow. Oke, so that's all about tense. The second one ya, about the person ya, atau subjeknya di sini ada I, you, he, she, they, it, dan juga we. Nah, di sini seperti contoh sebelumnya. Jadi kalau subjeknya I di sini ya we can use I am studying English. Okay. And then you are studying English. Kemudian ketika subjeknya he or she, ya we can say he is studying English. She is studying English. Nah, kalau subjeknya we atau they, ya we can say we are studying English or they are studying English. Okay, so that's all about the tense and the person. Now, we have the number. Yeah, so the number, of course, we will talk about the singular or plural. Okay, so here you may see the example of singular and plural sentence. Yeah, the first one, the student writes an essay. The students write essays. Oke, jadi di sini jelas ya perbedaannya. Jadi untuk contoh singular ini, di sini the student. Nah, artinya
siswanya hanya satu orang. Maka kata kerjanya di sini harus kata kerja bentuk pertama, kemudian ditambahkan S or ES ya. Kalau di sini konteksnya write menjadi writes. Jadi the student writes an essay. Oke, kemudian untuk pluralnya ya di sini the students ya menggunakan S ya yang menunjukkan bahwa ada banyak siswa atau siswa-siswa. Right. Nah, di sini kata kerjanya karena dia plural maka kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk pertama ya yang em, base form tadi ya. Oke, the students write essays. Nah, kenapa di sini essays? Karena setiap siswa menuliskan esai sehingga nantinya akan ada banyak esai-esai dari eh, students ini sendiri. Oke, kemudian yang keempat adalah mood ya. Di sini ada mood, apakah itu statement, pernyataan, atau question, pertanyaan, atau command ya, perintah. Nah, di sini contoh untuk statementnya, she is reading a book. Nah, itu untuk pernyataan ya, kalimat positif. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengubahnya ke bentuk pertanyaan? So we may say, we can say, is she reading a book? Oke, apakah dia membaca buku? Kemudian kalau misalnya kita ingin mengubah ke bentuk perintah atau command, ya, we can say, read the book carefully. Okay, so that's about the mood. Okay, and the last one is about the voice, ya, active or passive. Nah, di sini ada active ya. So, aktif, kalimat aktif itu yang menandakan ada kegiatan yang terjadi di dalamnya, ya. Kalimat langsung, ya. For example, the teacher explains the lesson. Oke, jadi guru menjelaskan pelajaran. Nah, kalau diubah menjadi kalimat pasif, ya, berarti objek dari kalimat ini berubah menjadi subjek dan subjeknya berubah menjadi objek. Nah, di sini karena kata kalimat aktifnya the lesson ini sebagai objek, maka ketika diubah menjadi pasif, maka the lesson menjadi subjek. So the lesson, nah karena the lesson ini singular, ya maka menggunakan is. The lesson is explained by the teacher. Oke, ini polanya eh, passive voice ini sudah dipelajari ya kemarin. Jadi subjek, kemudian ada is or are ya atau to be, kemudian ditambahkan dengan kata kerja bentuk ketiga atau past participle. Oke, ya, so that's all ya. How you can conjugate verbs. Oke, nah di sini boleh dilihat ya. Di sini ada guide to conjugations. Nah, di sini contohnya kita menggunakan kata kerja send ya, mengirim. Nah, sini ada bentuk pertama, bentuk kata kerja bentuk pertama ada send, kemudian bentuk keduanya sent, kemudian bentuk ketiganya sent juga ya. Oke, kemudian ini ada centang ya bahwa kata kerja send ini merupakan irregular verb ya, from send, sent, sent. Oke, di sini ada contoh untuk present ya, I send, you send, he, she, it sends, we send, you send, they send. Oke, dan seterusnya. Kemudian ada present progressive. Nah, di sini present progressive juga disebut juga dengan present continuous ya, yang menunjukkan kegiatan tersebut sedang berlangsung. So, for example, like we are studying English right now. Okay, we are studying grammar right now. Ya, I am sending, you are sending, we are sending, he, she, it sending, ya, and so on. Nah, di sini kalau selanjutnya ada bentuk past. Jadi kalau past itu menunjukkan bahwa kegiatan itu sudah lampau. Ya, I sent, saya mengirim.
Ya, maybe someday in the past, maybe yesterday, or last week, or last month. Ya, jadi ketika sudah dilakukan, entahkah itu kemarin, pekan lalu, bulan lalu, tahun lalu, nah itu sudah masuk past ya. Oke, nah di sini juga ada past progresif ya. Jadi kalau tadi present progresif, kegiatan yang sedang berlangsung pada masa sekarang, ada juga lawannya nih, past progresif. Kalau past progresif itu adalah menunjukkan kegiatan yang sedang berlangsung tapi sudah lampau ya. Misalnya yesterday at 10 a.m. I was teaching. Nah, gitu ya. Oke, kemudian di sini selanjutnya ada present perfect ya. Di sini yang menggunakan have atau has, kemudian kata kerja bentuk ketiga. Misalnya I have sent the letter to you. Oke, kemudian ada past perfect. Nah, kalau past perfect menggunakan had ya. Kemudian kata kerja bentuk ketiga, sent. Jadi had sent. Oke, selanjutnya ada future. Nah, di sini ada future progressive, ada future perfect. Oke, kemudian ada past pasif dan seterusnya. Oke, silakan diperhatikan untuk guide to conjugations-nya ini ya. Now, sekarang waktunya kita practice ya. So, there will be 6 questions ya. Okay, let's see. The first one, every morning he blah 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 a cup of coffee before going to campus. Okay, so every time you see the word every, ya, ketika kalian melihat soal, kemudian ada kata every-nya, entahkah every morning, every Sunday, every day, itu menunjukkan bahwa kegiatan itu berlangsung present ya, atau sekarang. Kegiatan tersebut dilakukan berulang-ulang ya, regular activity ya, dan regular activity itu masuk ke present ya. Jadi karena di sini dia present, maka kita harus menggunakan kata kerja bentuk pertama. Maka pilihan yang memungkinkan adalah A dan B. Namun selanjutnya kita bisa lihat lagi bahwa di sini subjeknya adalah he atau third person singular ya, atau orang ketiga tunggal. Sehingga kita harus menggunakan kata kerja bentuk pertama ditambahkan s atau is. So, the correct answer is B. So, every morning he drinks a cup of coffee before going to campus. Okay. Number 2, when I was a child, I blah 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 football with my friends every afternoon. Oke, nah sekarang dilihat ya. Di sini meskipun ada kata every, tapi di sini ada konteks I was a child, ya. Ketika saya kecil. So it means meskipun ini kegiatan regular activities, tapi dilakukan pada waktu lampau. Nah, berarti dia masuk ke dalam konteks tense past, ya. Konteks lampau. Sehingga kita harus menggunakan kata kerja bentuk kedua. Yuk, kira-kira yang mana yang masuk kata kerja bentuk kedua? Oke, jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah C ya, opsi C. Di sini played. Ya, so the complete sentence is when I was a child, I played football with my friends every afternoon. Okay, good. Now we move to the question number 3. She is very excited because she wants blah 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 abroad next year. Oke, kira-kira jawabannya yang mana? So, di sini kita bisa lihat ya. Di sini sudah ada subjek dan verbnya. She
dan is ya. She is very excited. Kemudian di sini ada konektor because. Kemudian di sini ada she, dan ada kata kerja wants, sehingga kita tidak perlu lagi kata kerja. Jadi jawaban yang paling tepat adalah she wants to go. Karena want ini selalu berpasangan dengan to ya. Jadi I want to, she wants to. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah C. Oke, next question number 4. While the teacher was speaking, the students kept blah 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 notes carefully. Oke, kira-kira jawaban yang mana yang benar? Apakah write, writing, wrote, or written? Which one is correct? Oke, nah ini konteksnya di sini ada ini ya, ada konektor while di sini di depan, kemudian ada subject the teacher, kemudian ada verb was speaking. Ini konteksnya lampau ya karena menggunakan was. Kemudian the students di sini sebagai subjek, kemudian kept sebagai kata kerja bentuk kedua. Nah, sehingga kita tidak perlu lagi kata kerja. Nah, di sini kita bisa memilih jawaban writing. Ya, karena di sini writing ini sudah berubah fungsinya ya. Di sini sudah menjadi noun karena ada kata kerja ditambah ing. They keep writing notes. Okay, we move to number 5. We have already blah 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 the assignment before the deadline. Oke, nah di sini ada penanda have dan already. Jadi kalau ada kata have, kemudian ada already, nah itu berarti kalimat tersebut merupakan uh, present perfect ya, yang mana kata kerjanya itu polanya itu adalah have, kemudian ditambah dengan kata kerja bentuk ketiga. So, have written ya. Jawaban yang tepat adalah D. So we have already written the assignment before the deadline. Okay. And the last question. Annie is busy, blah, 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 her presentation slides for tomorrow's class. Oke, kira-kira jawaban yang tepat yang mana? Nah, di sini kita bisa lihat ya. Jadi, Annie is busy. Nah, Annie di sini sebagai subjek, kemudian is bertindak sebagai verbnya ya, atau kata kerjanya. Ya, di sini masuk auxiliary verb ya. Annie is busy. Nah, sama dengan contoh soal sebelumnya ya di sini. Jadi yang paling tepat adalah to prepare. Annie is busy to prepare her presentation slides for tomorrow's class. Okay. So that's all about our yeah, exercise ya. Jadi ini latihan-latihan soal kita. Okay, well, that's all for today's meeting. Okay, thank you very much for your participation. Yeah, so you may, if you have any questions, yeah, comes up in your mind, yeah, you may ask it later. Yeah. Okay. Well, so that's all, yeah, about verb forms and how to conjugate verbs. Okay. Well, thank you very much. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.